Halo teman-teman, balik lagi di GP Media Channel dengan aku, Kak Rahmi. Nah, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 Subtes Pemahaman Bacaan dan Menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita bahas soal pertama, makna kata yang sesuai dengan kata yang digarisbawahi adalah kalau teman-teman ditanya makna kata berarti dia bertanya tentang arti dari kata tersebut gitu ya, atau arti pengertian yang sama dengan kata tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata sensitif teman-teman yang digarisbawahi. Berarti kita harus paham nih apa pengertian dari sensitif. Nah, menurut KBBI, sensitif sendiri adalah reaksi yang cenderung peka teman-teman. Makanya kalau kita lihat dari option yang ada, opsi A ini adalah jawaban yang tepat. Untuk opsi B, reaksi yang cenderung terganggu ini adalah jawaban yang salah. Karena sensitif itu dia lebih cenderung peka, bukan cenderung terganggu. Jadi itu adalah suatu hal yang berbeda gitu ya. Kemudian ada reaksi oleh situasi juga kurang tepat gitu ya. Kemudian reaksi oleh perubahan kurang tepat dan reaksi yang cenderung serius juga kurang tepat. Makanya jawabannya adalah opsi yang A. Kita bahas soal berikutnya, konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang pada kalimat 8 adalah di sini yang ditanyakan adalah konjungsi. Jadi kalau kamu mencari konjungsi, konjungsi itu sama juga dengan kata penghubung. Nah, kata penghubung ini kamu cek dulu gitu ya, apakah dia yang dibutuhkan di tengah kalimat atau di awal kalimat. Kalau misalnya dia butuh di awal kalimat, berarti kamu pakai konjungsi yang antar kalimat. Nah, jadi konjungsi antar kalimat ini biar kamu mampu menentukan kata hubungnya, kamu cek dulu apa hubungan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita cek dari sini gitu ya, di kalimat 7 menyebutkan beberapa orang berpendapat bahwa perubahan iklim adalah fenomena alamiah yang terjadi selama sejarah bumi, dan bahwa spesies-spesies harus beradaptasi atau punah sesuai dengan kondisi baru. Mayoritas ilmuwan sepakat bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia dan berdampak serius pada keanekaragaman hayati, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, dia menyatakan hubungan untuk tambahan gitu ya, penjelasan gitu. Nah, jadi kalau di sini ada kata meskipun demikian, nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena kata pun meskipun demikian biasanya dia menunjukkan suatu konsekuensi. Nah, oleh karena itu juga dia menyebutkan suatu akibat gitu ya, kalau oleh karena itu. Kemudian selain itu dia menunjukkan penambahan teman-teman, penambahan informasi. Nah, di sini ada kata namun menunjukkan pertentangan dan akan tetapi juga pertentangan. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C selain itu. Oke, di sini kita cek lagi gitu ya, disebutkan penggunaan imbuhan yang kurang tepat pada kata bercetak tebal di atas terdapat pada kalimat. Nah, di sini kita cek, di sini ada kata peningkatan, memengaruhi, mengalami, mempercepat, dan terancam gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat penggunaannya di kalimat 2 ini, penggunaan kata peningkatan pada konteks kalimat itu sudah tepat. Kenapa? Karena di sini kan disebutkan suhu laut. Berarti kalau suhu laut itu bisa mengalami peningkatan. Kemudian di sini ada kata memengaruhi gitu ya. Memengaruhi juga sudah tepat penggunaannya pada konteks kalimat. Kemudian di sini kata mengalami juga. Dan di sini ada juga kata mempercepat gitu ya. Nah, ini tepat juga penggunaannya. Di sini yang kurang tepat itu adalah kata terancam, teman-teman. Kenapa? Karena di sini disebutkan kenaikan suhu dan perubahan ekosistem gitu ya
terancam banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat gitu ya. Nah, jadi penggunaan kata terancam ini kurang tepat penggunaannya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini berarti yang kalimat 6 atau jawabannya opsi yang E. Untuk kalimat 2, 3, 4, 5 itu sudah sesuai gitu ya penggunaannya. Oke, di sini kakak punya soal berikutnya. Ubahlah kalimat 5 menjadi bentuk kalimat pasif. Ingat teman-teman, bentuk kalimat itu ada dua, nanti ada yang aktif. Kalau aktif itu nanti ada cirinya. Yang pertama, cirinya itu nanti subjeknya, ini kakak tulis dulu, dia dikenai suatu pekerjaan. Jadi kalau misalkan subjeknya dikenai pekerjaan, terus nanti predikatnya itu diawali dengan awalan me gitu ya. Nah, jadi dia itu aktif. Tapi kalau dia pasif, nanti kebalikannya. Nanti subjeknya tidak dikenai pekerjaan, kemudian awalan predikatnya itu diawali dengan kata di. Jadi kalau misalkan di sini katanya kalimat 5 mau kita ubah jadi kalimat yang pasif seperti itu. Nah, dari sini aja kita lihat ya, katanya habitat hewan baik di darat maupun di laut dipengaruhi oleh peningkatan suhu global gitu. Oke, ini kakak benerin dulu ya, ini bukan kalimat 5 tapi kalimat 3 ya. Nah, soalnya dari option semua yang ada yang kalimat 3 nih ternyata. Oke, di sini katanya peningkatan suhu global memengaruhi habitat hewan baik di darat maupun di laut. Di sini itu kata memengaruhinya itu predikatnya masuk dalam aktif gitu ya. Jadi kita ubah dulu menjadi pasif. Makanya penggunaan katanya menjadi dipengaruhi. Nah, jadi teman-teman kalau kita ubah ke bentuk pasif gitu ya, di sini kan ada kata memengaruhi opsi B, kemudian D terpengaruh gitu ya. Nah, opsi M memengaruhi. Jadi sisanya berarti yang benar di sini antara A dan C gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya dari kalimat yang efektif, lebih efektif gitu ya. Kalau kita cek dari opsi yang A sama C itu adalah opsi yang A gitu ya, disebutkan habitat hewan baik di darat maupun di laut dipengaruhi oleh peningkatan suhu global. Oke, teman-teman, kebetulan ini ternyata sama gitu ya. Nah, sama option C-nya. Jadi jawabannya A sama C. Jadi kamu pilih aja antara A atau C seperti itu. Oke, baik teman-teman, kakak punya soal terakhir. Silahkan teman-teman jawab. Hasil jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT 2024 submateri pemahaman bacaan menulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.